Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Mutia Krismanto akan menyampaikan tentang proper biru. Izin sebelumnya saya share screen dahulu tentang proper. Izin sebelumnya saya share screen dahulu ya. Seperti itu. Dan kelihatan nih presenter view-nya. Presenter view-nya kelihatan nggak? Nggak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang instrumen manajemen lingkungan yang tidak wajib. Sudah? Oh, oke. Sebentar. Sebentar. Aduh, sorry nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini akan menyampaikan terkait proper biru, proper secara keseluruhan. Proper merupakan instrumen manajemen lingkungan yang tidak wajib. Untuk overview-nya, proper merupakan program peningkatan kinerja lingkungan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Eh, yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Apakah proper ini bersifat wajib? Proper merupakan instrumen penaatan yang alternatif yang dikembangkan guna mendorong penaatan pelaku usaha dan atau kegiatan melalui penyebaran informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Ini dapat berupa hasil yang didapatkan dari proper ini dapat berupa insentif reputasi ataupun disinsentif. Apakah ini bersifat wajib? Seperti saya bilang tadi, ini bukan pengganti instrumen penataan wajib, penegakan hukum lingkungan yang perdata maupun tindakan yang telah ada. Untuk proper sendiri merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penataan. Untuk acuan peraturan, saya mengacu pada peraturan menteri yang terbaru, yaitu peraturan nomor 7 tahun 2025 dan yang sebelumnya itu peraturan nomor 1 tahun 2021 tentang program peningkatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, keputusan Direktorat Jenderal tentang penetapan nilai batas emas. Lalu ada peraturan yang lainnya. Untuk proper sebagai instrumen, kita dapat melihat berfungsi untuk sebagai penjaga reputasi dari perusahaan, di mana untuk berguna sebagai instrumen peningkatan ketaatan, yaitu dapat mengurangi informasi risiko keuangan. Minusnya juga apabila tidak mengikuti bisa mengurangi informasi risiko penegakan hukum. Kelebihannya adalah untuk kontrol eksternal dan driver untuk inovasi. Untuk kepesertaan proper sendiri dapat berupa mandatory dan voluntary. Eh, untuk mandatory atau kewajiban ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri, lalu untuk voluntary diusulkan oleh perusahaan sendiri. Lalu siapa saja peserta proper? Untuk peserta proper sendiri, sebaran industrinya dari eh, berbagai macam, ada semen, sawit, hotel. Untuk yang paling besar ada dua sawit. Untuk peserta proper dari proper emas, hijau, biru, merah, sampai dengan hitam, itu berjumlah 4.500 peserta, di mana persentasi yang mendapatkan proper biru paling banyak, yaitu di 58%. Untuk kriteria proper sendiri ini ada 5. Yang pertama ada hitam, di mana
Proper hitam berarti sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan serta melakukan pelanggaran peraturan. Kalau merah, melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Untuk biru, telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta hijau melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan, yaitu BM compliant, dan emas konsisten telah menunjukkan keunggulan di lingkungan dalam proses produksi dan jasa. Untuk proper sendiri, ini adalah tingkatannya. Yang pertama dari hitam, kalau kita sudah lolos dari merah, kalau kita bila melakukan taat akan terhitung biru, dan apabila kita lebih dari compliance atau beyond compliance-nya akan ditetapkan hijau. Untuk biru, uh, untuk aplikasi simple sendiri, ini adalah tampilan aplikasi simple secara keseluruhan. Untuk proper biru compliance, proper biru adalah peringkat dalam proper yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Peringkat ini menandakan bahwa perusahaan sudah berada pada level compliance atau ketaatan terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Secara substansi, proper biru berarti perusahaan telah mengelola dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif yang berlaku. Untuk pengelolaan yang akan dilakukan ada sebanyak 9 untuk perusahaan yang memiliki pengendalian kerusakan lahan. Tapi apabila tidak, berarti hanya 5. Untuk detail kebutuhan apa saja tiap eh, aspek ini dapat dibaca pada tabel berikut. Berikut adalah tampilan proper biru pada salah satu aspek, yaitu PPMA. Pada aspek PPMA ini dapat terlihat ada profil perusahaan, perizinan, ketentuan teknis, kompetensi personil, dan laporan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proper hijau, di mana proper hijau sendiri melebihi ketaatan merupakan kriteria dengan hasil penilaian beyond compliance atau ketika suatu perusahaan dalam upaya kinerja tidak hanya taat dalam pemenuhan mengenai penjagaan lingkungan, melainkan juga menyumbangkan nilai tambah berupa pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, membentuk konservasi energi yang mumpuni, dan melaksanakan pengembangan sosial di kalangan masyarakat. Berikut adalah cara penapisan agar bisa mengikuti proper. Apabila sudah lebih dari biru, ketaatan 100%, maka akan mengikuti proper hijau, di mana dilakukan penapisan dulu dengan dokumen DRKPL dan sistem manajemen lingkungan yang lebih dari passing grade dan nilai 60. Lalu akan dilakukan evaluasi dokumen hijau dengan eh, target nilai maksimal untuk masing-masing aspek adalah seperti ini. Dapat dilihat nilai maksimalnya di rentang antara 100 sampai dengan 150 untuk proper hijau. Untuk tampilan di aplikasi Sipil sendiri akan tampil seperti ini, di mana masing-masing aspek akan terlihat eh, untuk nilai dan detail passing grade dari masing-masing peserta itu dapat dilihat pada eh, per Permen LH nomor 7 tahun 2025, di mana setiap aspek akan dijelaskan apa saja eh, kriteria penilaiannya. Seperti ini limbah B3, pada aspek penilaian kebijakan LB3 ada nilai membahas kebijakan, struktur tanggung jawab, perencanaan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proper emas. Proper emas sendiri ini dikategorikan sangat memuaskan di dalam upaya pengelolaan lingkungan. Proper emas adalah peringkat tertinggi dalam program penilaian proper yang diberikan kepada perusahaan dengan kinerja pengelolaan lingkungan sangat memuaskan dan berkelanjutan. Artinya perusahaan tidak hanya taat terhadap seluruh peraturan lingkungan, tetapi juga sudah melampaui ketaatan secara konsisten dan berdampak nyata. Untuk proper emas sendiri ini tidak hanya poin seperti proper hijau, tapi juga merupakan implementasi dari program lingkungan dan sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk proper emas sendiri, dokumen yang harus disiapkan adalah program inovasi sosial dan SROI, Eco Inovasi atau inovasi dari seluruh aspek di proper hijau tadi, lalu green leadership. Untuk dalam proper emas sendiri, ini juga mengacu kepada Permen LH nomor 7 2025, dapat terlihat bahwa
penilaian inovasi sosial terbagi pada SROI dan program inovasi sosial sendiri. Untuk di sebelah kanan ini merupakan tampilan untuk proper yang emas. Ini yang akan disubmit oleh perusahaan-perusahaan. Berikut adalah contoh laporan-laporan inovasi eh, sosial dan ekoinovasi yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk selanjutnya, evaluasi kriteria penilaian berdasarkan kriteria saya sudah jelaskan tadi untuk biru, hijau, dan emas terdapat beberapa perbedaan. Untuk kriteria biru, pengendalian pencemar air, pencemar udara, LB3, penyimpanan B3, perusakan lahan, pengelolaan B3, pengendalian ekosistem lembut, dan pengelolaan sampah. Sedangkan hijau ada 11 dokumen juga DRKPL sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan emas, eko-inovasi, inovasi sosial, dan SROI, serta green leadership. Di mana green leadership ini tadi saya tidak jelaskan, tapi ini bagaimana komitmen pemimpin perusahaan untuk penerapan proper dan eh, lebih ke FGD dari perusahaan antar perusahaan pada saat proper emas. Baik, apakah proper emas cukup efektif dalam instrumen penaatan alternatif? Proper terbukti cukup efektif sebagai instrumen penaatan alternatif berbasis reputasi dan transparansi publik. Tetapi efektivitasnya optimal jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang kredibel. Mengapa proper dinilai efektif? Yang pertama, mendorong kepatuhan tanpa selalu menggunakan sanksi. Yang kedua, tekanan reputasi sangat kuat. Yang ketiga, mendorong beyond compliance. Yang keempat, biaya pengawasan lebih efisien. Untuk kesimpulan, proper merupakan instrumen manajemen lingkungan yang berfungsi sebagai alat meningkat ketaatan perusahaan melalui pendekatan reputasi dan transparansi publik meskipun tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Proper memiliki peranan strategi dalam mendorong kinerja lingkungan dari biru hingga hijau dan emas. Melalui sistem penilaian pengumuman proper, menciptakan tekanan sosial dan pasar yang efektif untuk mendorong perusahaan menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Skema ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tapi juga mendorong efisiensi sumber daya inovasi lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Secara keseluruhan, proper terbukti secara efektif sebagai instrumen penaatan alternatif karena mampu memadukan evaluasi kinerja, insentif perusahaan, transparansi. Namun, efektivitasnya akan optimal apabila didukung oleh sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, proper bukan hanya sekedar sistem peringkat, melainkan mekanisme strategis untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kinerja serta berkelanjutan. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke email, kepada email dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Selanjutnya silakan presenter berikutnya sesuai list di grup. Lanjut salam kan enggak ini. Boleh saya dulu, Kak? Oh ya udah boleh silakan. Oh ya, boleh ya. Dulu kan. Berhubung Zoom-nya cuma 45 menit ya yang free, jadi mohon dipercepat ya guys. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah di... Udah lanjut. Udah ya. Baik. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Yoga akan mempresentasikan mengenai dokumen evaluasi lingkungan hidup DELH dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup DPLH. Nah, untuk mengenai pengertian DELH dan DPLH, nah kita masuk yang pertama yaitu DELH. Nah, yaitu merupakan dokumen evaluasi dampak penting yang ada pada lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan yang telah berjalan. Dan TPLH yaitu merupakan dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan kegiatan yang telah berjalan. Nah, DELH dan TPLH ini merupakan instrumen perlindungan dan pengelolaan hidup yang ada dan berlaku di Indonesia. Ya.
Sudah tak, Udah, Kak Iman? lanjut. Oh, sudah. Baik, perkenalkan nama saya Yoga akan mempresentasikan mengenai dokumen evaluasi lingkungan hidup DELH dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup DPLH. Nah, pengertian dari DELH yaitu dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan yang telah berjalan. Dan pengertian dari DPLH yaitu dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan telah berjalan. DELH dan DPLH merupakan suatu instrumen perlindungan dan pengelolaan merupakan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Nah, kapan DELH dan DPLH disusun? Nah, DELH disusun ketika kegiatan telah beroperasi atau tahap konstruksi dan belum memiliki dokumen yaitu AMDAL. Dan DPLH disusun ketika usaha atau kegiatan telah beroperasi penuh dan dalam tahap konstruksi dan belum memiliki dokumen UKL OPR. Dan pengertian dari DELH dan DPLH ini berserta konsep DELH dan DPLH yaitu terdapat pada sumber undang-undang kita yaitu PPRI nomor 22 tahun 2021. Nah, mengenai dasar hukum, yang pertama itu ada dasar hukum mengenai Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan ini sudah dicabut undang-undangnya dan diganti dengan PPRI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di PP nomor 22 tahun 2021 ini merupakan tentang teknis dari DLH dan DPLH telah tercantum di PP tersebut. Nah, dan DLH dan DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha atau kegiatannya sebelum diberlakukan peraturan PP nomor 22 tahun 2021. Nah, jadi sebelum undang-undang ini berlaku, jadi ketika ada usaha atau kegiatan yang masih berlangsung dari sebelum tahun 2021, itu wajib menggunakan atau memenuhi DELH dan DPLH. Nah, untuk selanjutnya penyusunan DELH dan DPLH, kegiatan yang wajib yang dilakukan kegiatan yang wajib yang menggunakan DELH dan DPLH yaitu tidak yang pertama yaitu tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan perundang-undangan. Untuk yang kedua, kegiatan yang wajib yaitu lokasi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mengajukan DLH atau DPLH yang telah disusun, yaitu diajukan kepada Menteri atau Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan melalui sistem informasi lingkungan hidup. Nah, di sini ada instrumen atau provider yang wajib digunakan di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu dokumen lingkungan hidup, yaitu melalui sistem informasinya. Nah, untuk pengurusan DELH dan DPLH, yang pertama kita pengajuan dokumen dan dilakukan oleh Pemrakarsa atau pelaku usaha. Nah, untuk dokumen yang dilampirkan atau disusun, yaitu sudah sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021, yaitu terdapat di lampiran 5. Nah, setelah pengajuan dokumen disahkan, lalu kemudian pengumuman kepada masyarakat. Untuk pengumuman kepada informasi dokumen lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Nah, ini akan disahkan di sistem informasi oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu pelaku usaha atau kegiatan wajib melakukan pengumuman pada lokasi usaha atau kegiatan kepada masyarakat. Nah, jadi setelah asesi dari pejabat, lalu pelaku usaha wajib mensosialisasikan kegiatan atau usaha yang akan dilaksanakan. Nah, setelah pengumuman kepada masyarakat, yang ketiga, penilaian dan pemeriksaan DLH dan PLH. Nah, pejabat atau menteri, gubernur, bupati atau wali kota melakukan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang ada di websitenya Kemen LHK. Dan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH yaitu seorang menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH atau DPLH untuk memberikan validasi. Nah, setelah dilakukan penilaian dan pemeriksaan, penerbitan persetujuan. Nah, hasil ini diperoleh dalam bentuk berita acara
yaitu memuat informasi apakah DELH dan DPLH tersebut diterima atau perlu dilakukan perbaikan atau perlu dilakukan penolakan. Nah, itu dari pejabat yang ada di Indonesia. Nah, untuk penyusunan DELH selanjutnya untuk penyusunan DELH. Nah, terdapat pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk auditor lingkungan hidup itu yaitu membutuhkan sertifikasi kompetensi. Untuk yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi. Dan yang ketiga, pelatihan penyusun AMDAL yaitu wajib memiliki sertifikat kelulusan. Dan yang keempat, yaitu auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kelulusan. Nah, terkait dokumen DELH yang ada di lampiran PP nomor 22 tahun 2021 di lampiran 5, yaitu terdapat ada 4 bab yang harus dipenuhi. Yang bab pertama yaitu mengenai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, yaitu seperti latar belakang usaha atau kegiatan. Yang kedua, identitas perusahaan, yaitu bisa berupa nomor telepon atau email dan alamat-alamat usaha. Yang kedua yaitu bab 2, yaitu kegiatan usaha yang telah berjalan. Isinya berupa yaitu kegiatan utama atau pendukung, misalnya kegiatan utama yaitu contohnya seperti pengairan atau pembuangan limbah dan kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukung ini termasuk kegiatan yang mendukung suatu kegiatan utama. Untuk bab 2 isinya selanjutnya yaitu kegiatan konstruksi dan identifikasi dampak dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk peta atau gambar atau desain. Yang ketiga, bab 3 yaitu evaluasi dampak lingkungan hidup, yaitu evaluasi komponen usaha kegiatan. Isinya yaitu evaluasi komponen usaha kegiatan, hasil evaluasi menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan, dan yang selanjutnya hasil evaluasi merumuskan arahan, yaitu berupa hasil dari rekomendasi telah dilakukan evaluasi. Untuk dokumen DLH yaitu bab 4 yaitu RPL, yaitu isinya berupa dampak lingkungan hidup. Yang kedua, bentuk pemantauan lingkungan hidup, dan selanjutnya institusi pemantauan lingkungan hidup. Untuk selanjutnya, isi dari dokumen DPLH ada ada sekitar 7 bab. Yang pertama ada identitas usaha atau kegiatan, yaitu bisa berupa alamat, nama, kontak person, selanjutnya penanggung jawab, dan selanjutnya instansi yang membina suatu kegiatan atau usaha. Untuk yang kedua, yaitu ada usaha atau kegiatan yang telah berjalan. Nah, di sini isinya berupa nama usaha, lokasi, kesesuaian atau usaha atau kegiatan yang telah beroperasi. Dan isinya juga berupa deskripsi, yaitu rincian beberapa kegiatan atau usaha yang telah dijalankan. Untuk isi yang ketiga, yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu kita mengisi jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, periode, dan instansi pengelola. Dan dokumen DPLH yang keempat, yaitu berupa upaya pemantauan lingkungan hidup, sama dengan pengelolaan juga, yaitu isinya berupa jenis usaha, lokasi, periode, dan instansi pemantauan. Dan selanjutnya harus dipenuhi yaitu dokumen surat pernyataan. Nah, surat dokumen pernyataan ini merupakan surat komitmen pelaku usaha telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan komitmen terhadap pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini harus ditandatangan pakai materai. Dan selanjutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen berupa bisa dari buku, jurnal, dan makalah. Dan yang terakhir untuk dokumen DPLH yaitu lampiran. Nah, lampiran ini bisa berupa peta, gambar, desain, dan informasi penting beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk menunjang suatu aktivitas atau pekerjaan. Nah, ini contoh dokumen DELH dan DPLH. Bisa dilihat dokumen DELH dan DPLH ini merupakan draft ya, sebuah draft.
yaitu dari suatu kegiatan atau usaha pembangunan suatu rumah sakit. Nah, untuk sanksi hukum bagi yang melanggar atau yang tidak menjalankan DELH dan DPLH, yaitu terdapat pada PP nomor 22 tahun 2021 pasal 508 ayat 1 ada 5 ya kategori punishment, yaitu yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua ada paksaan pemerintah, yang ketiga ada denda administratif, yang keempat ada pembekuan perizinan berusaha, yang kelima ada pencabutan perizinan berusaha. Nah, ini dari kelima tersebut nanti tergantung kategori-kategori perusahaan itu eh, melanggar tentang apa dan apa yang dilanggar. Nah, itu nanti hasilnya akan ditentukan oleh kementerian untuk menentukan hukum atau pelanggaran yang akan dijatuhkan Oke, kepada pelaku atau usaha. terima Baik, kasih terima Kak kasih Yoga. atas waktu yang disampaikan. Atas, Iya, terima kasih. silakan Izin dikembalikan kepada melanjutkan, moderator. ya izin melanjutkan, izin share Bapak Ibu untuk materinya. Materinya udah kelihatan ya? Gila, gila, mouse gue mati. Oke. Hmm, baik, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait instrumen manajemen lingkungan wajib, yaitu UKL-UPL, Usaha Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Nah, di sini UKL-UPL itu sendiri adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini berdasarkan PP 22 tahun 2021. Nah, UKL-UPL itu adalah dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Elva tadi, apabila dokumen tidak wajib AMDAL itu akan turun ke UKLPL dan SPPL. Nah, tetapi dokumen UKLPL ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, outputnya yaitu pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Itu adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi usaha atau kegiatan yang wajib UKLPL. Nah, dasar hukumnya di sini itu kurang lebih sama dengan AMDAL, yaitu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tapi tidak menghapus Undang-Undang 32 Tahun 2029. Ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya itu PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar wajib usaha yang wajib AMDAL, KLPL, dan SPPL. Kemudian juga berdasarkan Permen LHK nomor 5 tahun 2021 itu terkait tentang teknis perizinan sektor LHK. Ini seperti untuk praktek emisi dan praktek air limbah. Selanjutnya yaitu di dokumen UKL-UPL itu sendiri itu usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL berdasarkan PP 22 tahun 2021. Yang pertama itu usaha kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Yang kedua yaitu usaha atau kegiatan yang lokasinya di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kemudian yaitu jenis usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Nah, penentuan kewajiban UKL-UPL itu berdasarkan Permen LHK 4 tahun 2021, itu kriteria kewajibannya yaitu dari jenis usaha, kapasitas, dan luas lahan. Kemudian tata cara penapisannya itu berdasarkan identitas KBLI, kemudian ada juga yang non KBLI-nya berdasarkan lampiran 1 dan lampiran 2. Kemudian analisis kapasitas dan luas lahan dan disimpulkan itu tuh dokumennya OKL OPL atau tidak. Nah, perbedaan kewajiban untuk kegiatannya yaitu untuk kegiatan baru diwajibkan berdasarkan kapasitas atau luas yang direncanakan sejak awal, sementara untuk yang perluasan itu diwajibkan berdasarkan tambahan kapasitas yang akan dibangun. Tetapi dampak keseluruhan usaha harus menjadi pertimbangan. Nah, untuk kewenangan UKL UPL itu ada dari kewenangan menteri, gubernur, dan bupati itu juga diatur di PP 22 tahun 2021 pasal 57.
Selanjutnya untuk mekanisme UKL-UPL, yaitu yang pertama dari pengisian formulir, itu ada tata ruang atau PKKPR, kemudian persetujuan awal, kemudian persetujuan teknis yang praktek air limbah, udara, dan LB3 contohnya, kemudian kesesuaian formulir. Nah, apabila sudah sesuai, nanti akan dilakukan pemeriksaan administratif, dan apabila sudah lengkap, nanti ada pemeriksaan standar, dan kemudian baru keluar persetujuan PKPLH, dan ini juga menjadi sebagai persetujuan lingkungan untuk perusahaan. Selanjutnya untuk penyusunan dokumennya itu dari tahap prapenyusunan kita identifikasi dulu, kemudian dilakukan penapisan seperti yang disampaikan sebelumnya, kemudian dilakukan penyusunan formulir, kemudian mengidentifikasi sumber dampaknya sesuai dokumen teknis tadi, kemudian penyusunan matriks pengelolaan atau RKL-RKL, dan pengajuan melalui OSS, dan kemudian dievaluasi oleh DLH atau KLH, kemudian penerbitan perling. Nah, setelah diimplementasikan itu Pemrakarsa wajib melaksanakan seluruh komitmen, kemudian melaksanakan pemantauan berkala, biasanya ini ada semester atau triwulan, kemudian menyampaikan laporan kepada DLH atau pihak instansi yang berwenang, kemudian DLH melakukan pengawasan dan verifikasi. Selanjutnya, untuk ruang lingkup UKL-UPL itu mirip dengan AMDAL, itu bisa dilakukan dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional sama pasca operasi. Kemudian dari segi komponen lingkungannya itu bisa komponen eh, geofisika kimia, kemudian juga biologi, kemudian juga sosekbud. Selanjutnya ini untuk formulir UKL-UPL itu ada dua ya, untuk standar spesifik dan UKL-UPL standar. Yang standar spesifik itu yang sudah ada dalam sistem informasi atau di dalam AMDALNet. Kemudian yang standar itu yang belum ada dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Selanjutnya ini contoh matriks RKL-RPL. Di sini untuk matriks RKL atau pengelolaan lingkungan hidup itu ada yang penting itu ada kolom dan indikator keberhasilan, bentuk pengelolaan, kemudian lokasinya dan periode melakukan pengelolaan, dan juga institusi pengelola lingkungan hidup. Sementara untuk matriks pemantauan lingkungan hidup atau RPL itu ada jenis dampak yang ditimbulkan, indikator atau parameter, sumber dampak, metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan, pelaksana, pengawas, dan juga penerima laporan. Nah, untuk perbedaan dokumen AMDAL dan UKLPL sendiri itu di tahapan itu, kalau untuk AMDAL lebih kompleks, ada ke AMDAL dan RKLPR. Sementara untuk UKLPL itu cukup formulir UKLPL. Kemudian untuk AMDAL itu perlu studi rona lingkungan awal yang wajib dan komprehensif. Kemudian kalau UKLPL itu lebih deskriptif atau tidak wajib rinci. Kemudian untuk identifikasi dampaknya itu lebih ke interaksi, checklist, network, dan lebih dalam penikajiannya di andalnya. Kemudian kalau untuk KLPL itu langsung tahapan kegiatan. Nah, untuk analisis dampak pentingnya ada penapisan evaluasi dampak penting, kemudian KLPL tidak ada penilaian dampak penting. Kemudian juga ada perbedaan lainnya, itu ada semua poin yang saya sampaikan sesuai dengan tabel yang terlampir. Kemudian untuk di AMDALNet itu juga saya ini ya screenshot dari siklus UKLPL-nya, itu ada 9 step dari step yang prakarsa membuat rencana kegiatan hingga nanti terbit PKPLH-nya, nanti PJM akan memberikan PKPLH yang sudah dilegalisir atau yang sudah disahkan. Kemudian ini untuk contoh pelinkupan UKLPL ya, seperti sampaikan sebelumnya, ini tampilan di AMDAL-nya ada komponen dampak, rona awal, sumber dampak, dan saran dampak. Kemudian untuk matriks UKLPL itu juga sudah bisa dilakukan di AMDAL-net, langsung kita entry atau kita submit ya untuk dampak-dampaknya. Kemudian untuk hasilnya ini nanti si pemrakarsa submit ke LPL, kemudian nanti ada bukti submit, kemudian ada pemeriksaan administrasi dari PJM, kemudian ada pemberian syarat SPT atau saran pendapat tanggapan dari tim penilai. Apabila sudah oke, nanti akan submit berita acara dari PJM. Jika sudah, nanti akan terbit PKPLH yang bisa menjadi izin lingkungan dari si pemrakarsa. Nah, untuk efektivitas penerapan OKLPL itu sendiri itu sudah cukup efektif di Indonesia ya, secara normatif dan sudah terimplementasi dengan baik. Cuma
dari segi kelebihannya itu lebih sederhana dibandingkan AMDAL dan memudahkan untuk tahapan untuk perusahaan yang kecil menengah juga dan juga memudahkan pengawasan. Sementara untuk efektivitas penerapannya itu juga masih bergantung pada pengawasan pemerintah. Nah, permasalahan yang sering dihadapi itu adalah keterbatasan sistem DLH dalam melakukan pengawasan, monitoring dan juga fairlab. Kemudian juga dari segi komitmen pelaku usahanya itu sendiri, dari segi hanya menganggap sebagai formalitas dokumennya, kemudian juga pemantauan tidak dilakukan konsisten dan implementasinya yang tidak sesuai dengan matriks KLPL. Demikian presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh Mas Rashid. Um, Rashid boleh dipercepat. Rashid, tapi tinggal 3 menit, mau dibikin Zoom baru aja nggak biar nggak kepotong nanti kamu. Halo, nggak kedengeran. Halo Rashid.